Berarti karena yayasannya tidak sah menyelenggarakan Unbari, berarti rektornya pun juga tidak sah. Artinya ilegal dong. Jadi rektor ilegal juga kalau begitu. Jadi tidak sah juga rektornya kan? Iya, mulai dari rektornya, ijazahnya pun nggak sah. Ijazah. Ini dia malam ini, sahabat kita, saudara Fadli. Ya. Fadli apa ini? Saya Zulfadli lengkapnya, Bang. Zulfadli. Mungkin teman-teman banyak belum tahu dengan beliau ini. Malam ini kita kasih tahu. Ya, artinya kalau nggak kenal maka tak sayang, begitu ya? Iya. Pepatahnya ya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tak kenal maka kenalan gitu. Tak kenal maka kenalan. Iya. Harus kenalan. Iya. Beliau ini aktif di salah satu di kenotarisan ya. Saya notaris, juga PPAT, PPAT, juga akademisi. Ya, itulah kegiatan saya. sekaligus pakar hukum kenotarisan. Ya bisa dikatakan begitulah. Memahami ya. Memahami. Mengenai hukum kenotarian. Ini dia Bang Zulfadli. Selamat malam Bang. Selamat siang. Selamat malam, Bang. Masih semangat jadi jawabnya siang. Semangat ini ya kan. Terima kasih sudah bergabung di studio kita bincang gitu malam ini. Iya. Pastinya apa yang kita sampaikan, apa yang kita bincangkan tentunya buat edukasi untuk masyarakat Betul. seluruh Indonesia dan khususnya Provinsi Jambi. Betul. Jadi Bang, mungkin nggak panjang umur ini langsung aja nih Bang. Ini terkait beberapa hari ini polemik yang terjadi di salah satu universitas ya, Universitas Batanghari atau disingkat Umbari gitu, menjadi kecaman mungkin bisa jadi bagi apa namanya ini anak-anak kuliah begitu, bisa jadi mungkin ya. Iya. Kacau balau ini kalau kayak gini, kampus kita bermasalah nih kata dia kan. Menyikapi hal ini Bang sengaja mengundang Bang. Ini kan sudah masuk ke ranah hukum ini Bang. Ya kan, dimana yang kita tampung dan kita baca di berbagai informasi media banyak mengatakan ada sebagian begini sulitnya hengkang dari jabatan rektor. Ini kan ngeri bahasanya itu. Ada apa sebenarnya yang terjadi ya kan? Kalau dilihat di berbagai media ternyata ada persoalan-persoalan ya, apakah itu memang dugaan-dugaan mengarah ke pidana kita nggak tahu Pak. Tapi jelasnya Bang selaku pakar hukum ingin tahu ini apa penyebabnya sedikit ini Bang. Mungkin saya ingin tahu sedikit ini soal YPJ ya, Yayasan Pendidikan Jambi yang berseteru dengan rektor. Kita anggap gitu aja Bang, ya kan? Dan menganggap rektor tidak menganggap adanya YPJ. Perasaan saya seperti itu isi kandungan berita itu. Itu bagaimana Bang Fadli? Iya. Jadi kalau kita baca dokumen-dokumen mengenai Yayasan Pendidikan Jambi itu ya sangat clear sekali ya, berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu tahun 1977. Itu yang menyelenggarakan Universitas Batanghari itu adalah Yayasan Pendidikan Jambi. Kemudian kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Pendidikan Tinggi, penyelenggara perguruan tinggi swasta itu adalah yayasan atau perkumpulan atau badan hukum nirlaba lainnya. Dalam konteks kasus ini tentunya Yayasan Pendidikan Jambi yang menyelenggarakan Unbari. Adanya Umbari begitu ya, terbitnya Umbari. Jadi yang menyelenggarakan. Berdirinya Umbari. Jadi Unbari itu harus ada yang menyelenggarakan. Namanya badan penyelenggara. Badan penyelenggara. Badan penyelenggara itu bisa berupa yayasan, bisa berupa perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lainnya. Jadi pilih nih salah satunya. Nah, dalam konteks Unbari yang menyelenggarakannya adalah Yayasan Pendidikan Jambi. Yayasan Pendidikan Jambi. Yang menyelenggarakan. Sehingga berdirilah Umbari ya pada masa itu ya. Ya, jadi masalah itu di sini. Di tahun 2001
kemudian di tahun 2004 juga Iya. pemerintah bersama DPR itu membentuk suatu undang-undang namanya Undang-Undang Yayasan. Ya, jadi kalau Yayasan Pendidikan Jambi itu sejak 1977 itu sudah ada. Ya. Kemudian tahun 85 dia dapat SK dari Mendikbud untuk menyelenggarakan Universitas Batanghari. Oke. Di tahun 2001 pemerintah bersama DPR kan tugas Presiden dan DPR itu kan salah satu membentuk undang-undang. Jadi kalau paling tinggi regulasi negara kita namanya Undang-Undang Dasar. Di bawah Undang-Undang Dasar itu ada namanya Undang-Undang. Nah ini biasanya mahasiswi saya itu kadang-kadang salahnya pas nyebut Undang-Undang Dasar nyebutnya Undang-Undang. Itu beda ya. Walaupun sama-sama ada kata Undang-Undang itu levelnya berbeda. Kalau Undang-Undang Dasar itu dibentuk oleh BPUPKI, kemudian diubah oleh MPR sebanyak 4 kali. Kan ada amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat pasca reformasi. Nah di bawahnya itu ada undang-undang. Nah salah satu undang-undang yang diberlakukan di tahun 2001 itu adalah undang-undang yayasan. Jadi kita untuk pertama kalinya punya undang-undang yayasan tahun 2001. Jadi semenjak Indonesia merdeka atau sejak zaman Belanda kita nggak punya undang-undang khusus yang mengatur tentang yayasan. Baru di tahun 2001 kita punya undang-undang. 2021. Jadi sudah berapa tahun tuh? Udah 21. hampir 20 tahun yang lalu. Iya. Ya. Itu dia bulan Agustus diundangkan. Nah, di tahun 2004 diubah lagi nih undang-undang yayasan ini. Jadi ada perubahannya. Jadi kalau berbicara undang-undang yayasan di Indonesia itu ada dua. Ada undang-undang nomor 16 tahun 2001, kemudian ada perubahannya. Nomor 28 tahun 2004. Nah, di undang-undang yayasan ini ada perintah. Yayasan-yayasan yang didirikan sebelum tahun 2001, sebelum berlakunya undang-undang yayasan, itu harus menyesuaikan dengan undang-undang yayasan. Iya. Ya kan, seperti Yayasan Pendidikan Jambi ini berdiri tahun 77. Berarti kan berdiri sebelum adanya undang-undang yayasan. Betul. Nah, di dalam undang-undang yayasan ini, undang-undang 2001 dan 2004 ini ada perintah untuk menyesuaikan dengan undang-undang dalam waktu 3 tahun di tahun 2004 di pasal 71 ya di undang-undang yayasan. Dan YPJ sendiri mengikuti itu. Nah, sampai batas waktu yang ditentukan yakni tahun 2008, 6 Oktober tahun 2008, YPJ tidak melakukan penyesuaian dengan undang-undang yayasan. Karena dia tertua ya? Atau Bukan bagaimana? karena tertua, karena ada sebab-sebab dia tidak melakukan penyesuaian. Saya nggak tahu pasti apa alasannya. Ya. Sampai lewat batas waktu itu tidak melakukan penyesuaian. Padahal undang-undang ya bisa jadi karena tidak tahu ya. Ya. Kan dalam hukum itu ada namanya asas fiksi hukum. Ya. Semua orang tuh dianggap tahu hukum sekalipun dia nggak tahu, nggak baca atau nggak dikasih tahu. Dianggap semuanya tahu. Iya. Jadi dikasih batas waktunya itu sampai 6 Oktober 2008 untuk melakukan penyesuaian. Nah, sampai batas waktunya itu tidak pernah melakukan penyesuaian. Baru di tahun 2010 setelah lewat batas waktu baru mau melakukan penyesuaian. Nah, ini nggak bisa lagi. Bahkan untuk hanya sekedar mengaitkan saja itu pihak Kementerian Hukum dan HAM sudah melarang. Jadi sempat di tahun 2010 itu didirikan yayasan baru dikaitkan dengan yayasan yang lama oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM. Dinyatakan ini jangan dikaitkan dengan yayasan yang lama karena yayasan yang lama ini sudah habis jangka waktunya untuk melakukan penyesuaian. Di tahun yang sama di tahun 2010 itu diperbaikilah akta ini, diadakan perubahan, ya udah nggak usah dikaitkan. Tapi intensi dari pihak yang mendirikan Yayasan Pendidikan Jambi yang baru itu ini untuk menyelamatkan Universitas Batanghari supaya apa? Supaya Universitas Batanghari tetap diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Jambi. Jadi dalam surat pihak Kementerian Hukum dan HAM itu disarankan untuk mendirikan yayasan baru dengan menggunakan nama yang sama. Jadi itu udah saran dari pihak Kementerian Hukum dan HAM. Tapi secara hukum salah nggak itu? Kan yang lama sudah nggak bisa lagi. Istilahnya secara hukum itu udah mati. Iya. Iya kan? Nah kalau mati, ini yayasan nggak ada penyelenggara. Ini Unbari jadi nggak ada penyelenggara. Maka dari itu diambil langkah
cepat dirikan Yayasan Pendidikan Jambi yang baru dengan nama yang sama, yang gunanya apa? Untuk melanjutkan yang yayasan yang sudah habis jangka waktunya untuk melakukan penyesuaian pada waktu itu. Jadi hari ini sebentar Bang Fadli. Berarti karena ini kan memang masuk kemarin muncul bahasa kalimat ada macam dualisme ya, yayasan gitu, kita nggak tahu. Rupanya ini ceritanya sebenarnya. Itu ceritanya. Jadi ada Yayasan Pendidikan Jambi yang lama, ada Yayasan Pendidikan Jambi yang baru. Nah, isi dari organ Yayasan Pendidikan Jambi ini ya ada orang yang ada di dalam. Orang yang sama. Misalnya seperti Pak Hasid, ya. Kemudian Pak Razi juga ada di dalam yang lama maupun yayasan yang baru. Gitu. Jadi mau yang dipakai seperti Oke, sekarang kan mau menyelamatkan Umbari ini. Ya kan mau menyelamatkan Umbari. Harus pakai yayasan yang mana sebenarnya? Kalau yang lama kan secara hukum sudah dianggap mati. Jadi dalam undang-undang yayasan itu dia sudah tidak bisa lagi menggunakan kata yayasan. Kemudian di dalam PP nomor 63 tahun 2008 itu harus dilikuidasi dan hartanya diserahkan kepada yayasan yang baru yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Yang punya maksud dan tujuan sama siapa? Yayasan Pendidikan Jambi yang baru gitu. Itu perintah dari peraturan pemerintah pada waktu itu ya. Nah, makanya pihak Kemenkumham menolak mengaitkan itu tadi. Ya udah serahkan dilikuidasi, serahkan lanjutkanlah tongkat estafet oleh yayasan yang baru yang sesuai dengan undang-undang yayasan. Karena yang lama itu nggak sesuai dengan undang-undang yayasan. Baik. Jadi begitu. Kalau seandainya yayasan yang 2010 dirikan itu dianggap tidak sah, maka itu bisa kacau balau. Jadi berarti selama mulai dari 2010 sampai sekarang Unbari itu tidak ada induk. Tidak ada badan penyelenggara. Gitu. Kalau tidak ada badan penyelenggara berarti tidak sah universitasnya jadi. Betul. Konsekuensinya panjang sekali kalau menganggap Yayasan Pendidikan Jambi yang baru ini bukanlah badan penyelenggara. Artinya padahal dia sudah banyak mengambil keputusan-keputusan, di antaranya apa? Mengangkat rektor. Yang lama ini tadi. Mengangkat rektor ya. Bukan yang Yayasan Pendidikan Jambi yang baru, kan yang baru ini sejak 2010. Iya. Itu kan sudah mengambil keputusan. Artinya sudah bergulir, sudah berjalan gitu ya. Sudah efektif dia sejak 2010 sampai sekarang. Karena mengikuti undang-undang tadi. Karena mengikuti undang-undang yayasan yang baru. Artinya harus dipakai dong gitu kan semestinya. Iya, kalau seandainya itu nggak dipakai, lantas yayasan yang mana? Yayasan yang lama sudah mati. Tidak sesuai dengan undang-undang kalau yayasan yang lama. Bentar, yang lama sudah dibakukan berarti, sudah dimatikan berarti. Undang-undang yang mengatakan seperti itu. Ya, artinya dimatikan oleh undang-undang mematikannya. Ya harusnya konsekuensinya harus jalani yang 2010 dong. Ibaratnya kalau manusia, Yayasan Pendidikan Jambi yang lama itu udah mati kalau manusianya. Jadi kalau ada pengurus ataupun mungkin salah satu di yayasan menganggap ini tidak sah yayasan ini, lalu bagaimana nasib ya kan mahasiswa-mahasiswi yang lulus secara wisuda ini mungkin dari sejak 2010 hingga seterusnya. Ini tentu kan menjadi momok ini kalau nggak disampaikan. Ya, kalau saya kan sudah saya jelaskan, saya memandang Yayasan Pendidikan Jambi yang baru itu yayasan yang sah menyelenggarakan Universitas Batanghari. Tapi kalau seandainya ada berpandangan bahwa Yayasan Pendidikan Jambi ini tidak sah sebagai penyelenggara Universitas Batanghari, itu konsekuensinya panjang. Fatal menurut saya itu. Karena apa? Karena sejak 2010, ya kan, ini Universitas Batanghari dinaungi oleh Yayasan Pendidikan Jambi yang baru. Kalau itu dianggap tidak sah atau ilegal, berarti dia dinaungi oleh yayasan ilegal. Yayasan Pendidikan Jambi ini dia mengangkat rektor. Betul. Mengambil keputusan untuk mengangkat rektor. Iya. Oke? Berarti karena yayasannya tidak sah menyelenggarakan Unbari, berarti rektornya pun juga tidak sah. Artinya ilegal dong. Jadi rektor ilegal juga kalau begitu.
jadi tidak sah juga rektornya kan. Iya, mulai dari rektornya, ijazahnya pun nggak sah. Ijazah, setiap keputusan termasuk penandatangan ijazah menjadi tidak sah. Sementara yang wisuda sudah dari 2010 sudah banyak. Pastinya sudah banyak itu. Wah, itu bahaya itu. Jadi kalau narasi Yayasan Pendidikan Jambi yang baru dikatakan tidak sah itu sangat blunder. Sangat blunder. Sangat blunder. Khawatir bagi mereka yang sudah pernah wisuda di sini, sudah wisuda berapa apa ini ya, berapa tahap sudah ini. Maka dari dilalui. itu ya mesti hati-hati sekali begitu, jangan katakan Yayasan Pendidikan Jambi ini tidak sah. Saya sudah katakan dari awal Yayasan Pendidikan Jambi ini sebagai yayasan yang sah, yayasan yang legal sebagai penyelenggara Universitas Batanghari. Yang artinya apa? Yang artinya keputusan yang diambil oleh yayasan itu adalah keputusan yang sah. Ya. Keputusan yayasan mengangkat rektor adalah keputusan yang harus dianggap legal. Karena itu tertinggi ya rektor ya. Rektor itu tertinggi di Unbari gitu ya. Dan Unbari itu kan diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Jambi. Baik. Itu dia pemirsa. Nah, ini menjadi berkecamuk kan? Artinya tentu ini harus disikapi dong. Dengan bijaksana. Buat rektor ini terkhusus. Kasihan mereka nanti. Adik-adik yang sudah pernah lulus wisuda dan tanda tangannya Pak Rektor loh. Betul ya? Iya. Dan hati-hati ketika ini tidak dianggap sah, bahaya. Akan menjadi tuntutan sehingga jadi blunder besar dan menjadi ancaman pidana. Begitu, lebih kurangnya. Konsekuensinya pidana, paling tidak kan pemalsuan dokumen jadinya kan. Baik. Jadi artinya hari ini kenapa nggak mau rektor? Ini mohon maaf, ini luar konteks sedikit. Walau ini kan pengaruh daripada yayasan juga. Apakah pengaruh yayasan yang baru sehingga tidak mau rektor keluar atau bagaimana? Sehingga rektor ini kan sudah habis masa jabatannya ini. Ya kalau yang jelas kalau saya sih melihat dari sisi yayasan tadi. Iya. Apakah mempengaruhi yayasan itu? Kekuatan yayasan? Kan dia ada kekuatan di yayasan itu. Kalau yang saya baca kan beliau juga masuk dalam susunan organ. Kan masuk. Di tahun 2010 beliau jadi pengurus. Ya. Di tahun 2016 beliau menjadi pembina. Betul. Pak Rektor ini kan baru-baru aja mundur. Artinya kan dia ikut. Ada di dalam itu. Ikut juga di dalam. Ikut juga di dalam yayasan. Dan dia tahu konsekuensinya kan. Iya, harusnya kan kalau tidak mengakui harusnya sejak 2010 tidak mengakui kan begitu. Iya benar. Harusnya seperti itu. Iya. Kalau ini sebenarnya sih kalau mau melihat salah dan ingin perbaiki seharusnya pada waktu beliau jadi pembina itu semua diperbaiki karena pembina ini kan punya kekuasaan tertinggi. Betul. Dia bisa mengubah anggaran dasar, dia tentunya melalui rapat pembina ya. Apakah batasan waktu dia menjadi rektor sekian tahun lagi bisa tuh? Kalau itu kan statuta. Jadi universitas punya statuta, ya. Di situ diatur berapa lama jabatan rektor dan statuta itu dibentukkan berdasarkan panduan dari peraturan Menteri Pendidikan. Betul. Di panduan di peraturan Menteri Pendidikan tentang panduan pembuatan statuta universitas itu kan dibatasi. Tapi kan setidaknya kan yayasan mengacu itu juga kan? Ya tentu. Yayasan sebagai badan penyelenggara tentu harus mengacu pada hukum. Permendikbud itu kan salah satu hukum ya dalam mengatur bagaimana menyelenggarakan pendidikan tinggi, bagaimana menyelenggarakan suatu universitas. Begitu dia. Jadi pemirsa, hari ini yang kita dengar ya secara langsung mungkin pakar hukum kemetarisan ya, kalau bicara akta notaris itu mungkin beliau ini pakarnya ini. Tapi benar apa yang disampaikan oleh Mas Fadli ini, namanya konsekuensi hukum. Kalau sudah yang namanya berbadan hukum, apalagi itu berbentuk sebuah lembaga, yayasan, kalau tidak diikuti ya blank semuanya. Hari ini kita lihat yang menjadi permasalahan ini sudahlah tidak mengikuti aturan yayasan, nggak mau pula engkang dari rektor masa jabatannya yang sudah habis. Kan ini menjadi persoalan juga. Ya kalau itu kan kita
kalau mengenai aturan bagaimana menjadi rektor itu kan Betul. saya katakan tadi. Yayasan yang baru tahun masa aktifnya Mulai kapan? sejak tahun 2010. Oke, maksudnya jabatan masa rektor dicantum nggak di ADRT-nya yayasan Rektor itu kan, kalau rektor itu kan bagian dari universitas. ini? Oke. Nah, yayasan ini menyelenggarakan universitas. Ya, Jadi rektor itu nggak di dalam enggak di dalam itu aturan. di dalam Berarti yayasan. statusnya masalah di Kalau untuk Kementerian Pendidikan itu ya? universitas itu, kalau untuk pengangkatan rektor itu kan diatur dalam statuta Ya, Universitas Batanghari. betul. Begitu. Tapi kan tentu ada masa jabatannya juga yang Betul. mengacu kepada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam membentuk statuta. Jadi begini, Universitas Batanghari itu dia punya aturan juga, namanya statuta. Bagaimana mengenai kepemimpinan di Unbari, itu ditetapkan dalam statuta, namanya, nama peraturan itu statuta. Iya. Dan di dalam statuta itu kan diatur bahwa rektor itu dia 2 periode. 2 periode ya. Gitu. Dan rektor itu disahkan atau diangkat oleh badan penyelenggara. Nah, badan penyelenggara ini ya Yayasan Pendidikan Jambi. Baik. Jadi begitu ceritanya. Baik Mas Fadli. Di samping itu Mas, ini kan sudah terjadi gejolak ini ya. Sudah memasuki tahap pengaduan dan pelaporan. Mungkin di Polda Jambi ya. Dan dengar kabar juga ada pula bahasanya minta gubernur yang mengurus, saya nggak tahu siapa yang mulai kan. Pastinya hari ini mungkin pihak yayasan ya yang membuat laporan. Sejauh apa sekarang perkembangannya? Wah, kalau itu kan Yang Mas sudah ketahui. di luar kompetensi saya mengenai itu ya. Tapi yang jelas begini yang perlu saya ingatkan untuk kedua belah pihak ya. Nggak ada gunanya bersengketa, dan yang kita kasihan itu kan kepada Mahasiswa. sivitas akademika, Iya, terutama para mahasiswa dan mahasiswi ya, Iya. masyarakat gitu. Dan sebenarnya yayasan ini kan tujuannya sangat mulia sekali. Mencerdaskan anak bangsa. pasti. Kalau di dalam undang-undang yayasan itu kan diatur bahwa maksud dan tujuan yayasan itu berkutat pada 3 hal. Ada sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Jadi terbatas pada 3 itu. Yayasan ini nggak bisa maksud dan tujuannya berdagang, nggak bisa. Yayasan nggak bisa maksud dan tujuan mau industri aja. Yayasan mau mau perhotelan. Yayasan mau kegiatan-kegiatan yang sifatnya profit oriented, itu nggak bisa ya. Jadi memang negara mengatur orang kalau mau mendirikan yayasan itu mau beramal. Ya betul. Yayasan itu nggak bisa diwariskan seperti orang mendirikan PT. Iya. Kalau orang mendirikan perseroan terbatas yang tujuannya profit, nanti ada saham. Nah, saham itu menjadi harta yang bisa diwariskan. Berbeda dengan yayasan. Yayasan itu sama orang kayak mendirikan masjid. Ada nggak orang mendirikan masjid besar-besar terus diwariskan pada anaknya? Ya. Ya sudah, jadi punya umat, jadi punya bersama. Dikelola bersama. Dikelola bersama. Nggak ada orang mendirikan yayasan, nggak ada orang mendirikan masjid, kemudian setiap penghasilan masjid itu jadi pendapatan si pendiri masjidnya. Enggak juga. Nggak ada. Dan lebih parahnya kalau yayasan ini ada ancaman pidana. Jadi dalam pasal 5 Undang-Undang Yayasan, mulai dari pendiri, pengurus, pembina, pengawas, Kena semua tuh. itu dilarang mendapatkan keuntungan dari yayasan. Jadi memang orang kalau mendirikan yayasan tujuannya itu beramal. Jadi profit yang dicari adalah profit akhirat. Gitu. Jadi kalau mau berseteru mengenai yayasan, itu kalau kata orang Jawa itu eman-eman gitu. Mungkin jangan-jangan ada kutip ini ya. Jangan ada dugaan ini pengurus-pengurus yang lama yang masuk itu juga yang mau dipertahankan mungkin karena ada keuntungan. Ya kita nggak tahu. Yang jelas undang-undang saya hanya mengingatkan bahwa dalam undang-undang yayasan itu diatur seperti itu. Oh gitu. Dilarang ya mendapatkan keuntungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi nggak ada gunanya berseteru sebenarnya. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, dan tentunya nanti akan lebih banyak
mudaratnya. Lebih baik dicari jalan tengah, duduk bersama, kedepankan kepentingan sivitas akademika, khususnya umumnya masyarakat Jambi yang menerima manfaat atas keberadaan baik Yayasan Pendidikan Jambi atau Universitas Batanghari. Tapi hari ini kan sudah ada persoalan di Polda kan? Itu makanya saya ingatkan, jadi ya udah diselesaikan baik-baik, berdamai gitu ya. Karena kalau tetap berseteru tentunya itu tadi. Tapi nanti kembali kalau memang benar yayasan ini yang dianggap benar, dianggap ini tentu harus diperjuangkan juga dong, Mas Fadli. Iya, kalau memang mengacu secara hukum kan sudah saya jelaskan bahwa Yayasan Pendidikan Jambi yang baru ini yayasan yang sah menyelenggarakan. Karena ini kan ada yang ngotot gitu. Ya, ini masalah. kalau seandainya dianggap Yayasan Pendidikan Jambi yang baru ini tidak sah, lantas yang sah yang mana? Itu pertanyaannya. Kalau dikatakan yang lama yang sah, yang lama udah mati menurut undang-undang. Iya. Oh itu yang mau kita hidupkan lagi ya, kalau misalnya itu. Ya orang-orangnya ada nggak gitu? Masih ada nggak orang-orang yang di dalam Yayasan Pendidikan Jambi yang lama itu tadi? Kan itu lagi pertanyaannya. Sementara orang-orang yang di dalam Yayasan Pendidikan Jambi yang baru ini juga dari Yayasan Pendidikan Jambi yang lama juga gitu. Iya. Ini harus jeli juga ya. Dan sejak 2010 Yayasan Pendidikan Jambi yang baru sudah efektif menjadi penyelenggara Universitas Batanghari, melanjutkan Yayasan Pendidikan Jambi yang lama yang secara undang-undang itu sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan undang-undang. Baik. Artinya ini kacamata Bang Nis selaku dikatakan pakar ya, ini pengamat juga sekaligus ya. Pengamat undang-undang yayasan ya. Menurut Abang sendiri berarti yang sah itu undang-undang baru? Ya kalau undang-undang yayasan yang baru? Iya, tentunya. Tentunya ya. Apapun konsekuensinya. Iya, yang secara hukum harus dimenangkan. Kalau saya berpandangan seperti itu. Baik. Yayasan Pendidikan Jambi yang baru ini yang menyelenggarakan. Kalau mau dibikin yang baru lagi, ini sudah ada. Ya. Dan tidak akan bisa nama yayasan itu muncul lagi dengan nama yang sama. Betul. Satu yayasan itu satu nama. Kecuali mungkin satu lagi dibikin Yayasan Pendidikan Jambi kerja misalnya kan, atau Yayasan Pendidikan Jambi Maju Bersama mungkin bisa, tapi kalau Yayasan Pendidikan Jambi nggak akan bisa dibuat Yayasan Pendidikan Jambi satu lagi. Baik Mas Fadli, ini pencerahan luar biasa malam ini ya. Mungkin untuk sebagai penghujung cerita ini, masukan terpenting apa terhadap Umbari dan yayasan, atau memang untuk semuanya lah, apa yang mau disampaikan? Masukan saya sama-sama kita luruskan niat gitu ya, bahwa keberadaan Yayasan Pendidikan Jambi ini untuk masyarakat secara luas tentunya ya, keberadaan tadi terutama khususnya para sivitas akademika yang ada di Umbari gitu. Ya. Jadi kita kedepankan kepentingan bersama, kita kesampingkan kepentingan yang bukan kepentingan bersama. Itu sih kalau menurut saya. Dan jangan ada ego terselubung ya. Ya. Begitu. Baik Mas Fadli, semoga ini menjadi pencerahan buat masyarakat semua ya, khususnya adik-adik Umbari yang masih aktif berkuliah. Jangan khawatir ya. Iya. Tetap kuliah, tetap mengejar cita-cita gitu ya, dengan belajar. Baik, itu dia. Mungkin cukup sekian waktunya. Ya, sampai ketemu lagi. Ya.